Halo, perkenalkan nama saya Ovinka Firlyuniana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari bagian 1 hingga bagian 7, literasi digital dan kemanusiaan. Ada bagian 1, hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul Widdefors, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifesti kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Berikut adalah unsur-unsur teknologi, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Selanjutnya, bagian 2, dampak positif dan negatif teknologi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dan praktek yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun secara usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, terdapat 5 dampak negatif kompetensi dari literasi digital, yaitu 1. Anak-anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat. Yang kedua, adanya pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, kejahatan di internet. Yang keempat, penyebaran virus komputer. Dan yang terakhir, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Selanjutnya ada bagian 3, konsep dan pemanfaatan Internet of Things and Big Data. Bicara mengenai Internet of Things yang biasa disebut dengan IoT tidak akan ada habisnya, karena Internet of Things tidak mempunyai definisi tahap, selalu ada saja bahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Big Data adalah istilah menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Mengapa Big Data itu penting? Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang kita inginkan dalam bisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, pengambilan keputusan yang cerdas. Bagian 4, konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Menurut John McCarthy 1956, AI untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Tujuan AI yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar atau tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan atau tujuan ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat atau tujuan entrepreneurial. Bagian 5 yaitu konsep pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-business adalah digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi di dalam perusahaan, melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan. Berikut 8 fitur unik teknologi e-commerce. Yang pertama, ubiquity, tersedia masif dan mudah ditemui. Global reach atau mencapai pasar global. Universal standard atau standar lebih umum. Information richness atau keragaman informasi. Interactivity atau interaktif. Information density atau kedalaman informasi. Personalization atau customization atau kostum. Yang terakhir, social teknologi atau teknologi sosial. Bagian 6 yaitu etika dunia siber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Salah satu tantangan dalam dunia siber yang kerap membawa masalah adalah hoaks. Ada beberapa situs yang kita gunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoaks. Beberapa di antaranya adalah berikut link-link yang telah saya sediakan.
Berikut adalah bagian terakhir yang saya akan bahas, yaitu bagian 7, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Definisi hukum bisa berbeda-beda menurut para ahli, sehingga tidak ada definisi yang pasti mengenai hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Namun setidaknya berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur: yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi yang saya telah paparkan materi-materi sebelumnya. Terima kasih. Apabila saya ada tutur kata atau bahasa yang tidak enak untuk didengar, saya minta maaf.